Si logika ini biasanya diawali dengan suatu proposisi atau suatu pernyataan gitu, yang bisa kita dapat berikan nilai benar atau salah. Tapi dia tidak akan bisa nilai benar atau salah itu dalam satu waktu yang sama, itu nggak bisa. Ada suatu waktu yang sama, ada objek yang sama dengan relasi yang sama, biasanya hanya akan ada satu nilai, itu benar atau salah. Nah, kemudian di sana nanti ada yang sifatnya sederhana, ada yang sifatnya majemuk gitu ya, atau gabungan dari pernyataan-pernyataan sederhana. Kayaknya di sini teman-teman kembali mengingat tentang si pembelajaran logika gitu ya. Nah, untuk pernyataan itu yang bisa memiliki nilai benar atau salah itu biasanya adalah pernyataan yang sudah mendapatkan nilai pasti gitu ya. Seperti kalau kita bilang X adalah bilangan genap. Nah, si X ini itu belum bisa kita menyatakan berapa gitu kan. Sehingga kalau saya bikin pernyataan X adalah bilangan genap, itu belum tentu benar atau belum tentu salah, tergantung dari X-nya. Kayak gini, X mau 2 sama dengan 0 adalah genap. Nah, di sini si X-nya kita belum tahu X-nya berapa gitu kan. Tapi kalau nanti kita masukkan nilainya, contohnya 8 adalah bilangan genap. Nah, itu bisa langsung kita berikan nilai benar. Atau 9 adalah bilangan genap. Itu pasti bisa langsung kita berikan nilai salah gitu ya. Tapi kalau kita masih membuat suatu kalimat terbuka gitu ya, nah itu biasanya belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya sampai kita memberikan suatu nilai konstanta pada peubah tersebut. Jadi nilainya yang pasti, sehingga nilai benar dan salahnya itu sudah bisa kita tentukan. Nah, logika yang pertama itu adalah yang paling sederhana, itu adalah logika atau ingkaran ya teman-teman. Jadi jika kita semua punya sebuah pernyataan, maka biasanya ada pasangannya yaitu ingkaran dari pernyataan tersebut. Contohnya di sini, Datila itu belajar mata kuliah pengantar sistem cerdas. Berarti kalau kita itu menjadi suatu pernyataan, maka akan ada suatu ingkaran gitu kan. Contohnya, Datila tidak sedang belajar mata kuliah pengantar sistem cerdas. Contohnya gelar panca itu adalah mahasiswa laki-laki semester 7. Berarti ingkarannya itu kan, gelar panca adalah bukan mahasiswa semester 7 ibaratnya, atau bukan mahasiswa laki-laki yang semester 7 seperti itu. Jadi setiap pernyataan itu biasanya ada ingkarannya. Kalau pernyataannya itu bernilai benar, maka ingkarannya akan bernilai salah. Begitupun kebalikannya. Nah, ini nanti di dalam kita merepresentasikan masalah gitu ya, untuk membuat sebuah pengetahuan, nah, biasanya kita juga akan menggunakan notasi ingkaran ini. Seperti itu. Jadi kalau kita punya fakta-fakta yang ada, kemudian fakta itu bisa kita buatkan sebuah pernyataannya, kemudian kita juga bisa bikin suatu ingkaran dari pernyataan tersebut. Selanjutnya ada yang kalimat kata penghubung gitu ya. Yang paling sederhana itu ada konjungsi dan ada disjungsi. Jadi kalau konjungsi itu dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan sebelumnya itu bernilai benar. Jadi contohnya kayak gini, Datila mahasiswa semester 7, terus Datila belajar pengantar sistem cerdas. Nah, kalau kita mau menggabungkan dua pernyataan tersebut itu menggunakan konjungsi, maka kita bisa buatkan Datila adalah mahasiswa semester 7 dan sedang belajar pengantar sistem cerdas. Nah, pernyataan gabungan tersebut itu akan bernilai benar jika pertama, Datila itu mahasiswa semester 7 benar. Yang kedua, Datila sedang belajar pengantar sistem cerdas itu benar. Maka pernyataan menggunakan konjungsi tadi itu benar. Cuman jika salah satunya salah, contohnya ternyata Datila bukan mahasiswa semester 7, tapi semester 8 ibaratnya. Nah, maka itu pernyataan berkonjungsi tadi itu akan menjadi salah. Nah, berbeda dengan disjungsi.
disjungsi itu asalkan salah satunya saja benar, maka pernyataan atau ini benar. Contohnya di sini, Ahmad Budiono belajar pengantar sistem cerdas atau pengolahan citra, kayak gitu. Ternyata di daftar daftar KRS itu perwalian itu Ahmad Budiono hanya mengambil mata kuliah sistem cerdas saja, sedangkan pengolahan citranya nggak diambil. Pernyataan tadi itu bersih bernilai benar karena penghubungnya adalah atau. Karena tadi saya bilang Ahmad Budiono itu belajar pengantar sistem cerdas atau pengolahan citra. Yang salahnya itu hanyalah si pengolahan citranya, tapi yang belajar sistem cerdasnya benar. Nah, jika salah satunya saja bernilai benar, di sini ya, jika ada satu pernyataannya bernilai benar, maka disjungsi akan memiliki nilai benar. Nah, tapi jika seandainya ternyata saya bikin pernyataan Ahmad Budiono belajar pengolahan citra dan contohnya data mining, dan ternyata di perwalian Ahmad tidak ngambil dua-duanya, nah itu barulah pernyataan saya itu salah, karena Ahmad Budiono itu sebenarnya tidak mengambil pengolahan citra, dan Ahmad Budiono pun sama tidak mengambil data mining, sehingga pada saat dua-duanya salah, hasilnya pun jadi salah. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa yang eksklusif ya, contohnya eksklusif or gitu. Eksklusif or itu adalah dia akan bernilai benar jika salah satunya itu benar gitu. Tapi kalau dua-duanya salah atau dua-duanya benar, maka dia bernilai salah. Kemudian ini tadi contoh-contohnya ya, sudah saya tadi sebutkan. Ini saya punya pernyataan P, di mana contohnya Andi masih semester 7. Lalu pernyataan Q, Andi sedang belajar AI. Nah, kalau kita akan bikin negasi atau ingkaran dari dua pernyataan tersebut, nah kita bisa tambahkan simbol gitu ya, simbol negasi yang seperti ini pada pernyataannya. Sehingga kalau kita deskripsikan atau kita narasikan ini, si notasi ini itu menjadi Andi bukan mahasiswa semester 7. Sedangkan kalau negasi Q itu menjadi Andi tidak sedang belajar AI. Nah, kalau yang ini adalah tadi yang menggunakan notasi konjungsi, dan yang ini tadi yang menggunakan notasi disjungsi. Kemudian ada yang namanya implikasi dan diimplikasi. Nah, kalau ini nanti akan kita gunakan dalam membuat sebuah aturan produksi biasanya. Jadi kalau ini tadi sebelumnya kita berbicara untuk menggambarkan sebuah pernyataan ya, yang nantinya bisa kita cek berdasarkan fakta nilainya benar atau salah. Nah, kalau yang ini, pernyataan ini itu terhubung dalam bentuk satu menjadi penyebab dan satu menjadi konsekuensinya atau akibatnya gitu kan. Yang pertama adalah implikasi. Nah, implikasi itu biasanya dikasih tandanya tanda panah ya, dari kiri ke sebelah kanan. Yang ada di kiri itu sebagai antecedennya atau yang menjadi penyebabnya atau menjadi kondisinya, lalu yang sebelah kanannya itu adalah konsekuensinya atau hasil dari kondisi tersebut. Nah, di sini contohnya jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, jika Detila mahasiswa semester 7, maka Detila wajib mengambil mata kuliah sistem cerdas. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti jika kita memiliki pernyataan implikasi, itu kalau kita sudah memiliki kondisi yang benar, tapi konsekuensinya atau akibatnya tidak terjadi, maka pernyataan implikasi itu menjadi salah. Contohnya tadi, jika kita memiliki pernyataan jika Detila mahasiswa semester 7, maka Detila belajar pengantar sistem cerdas. Detila benar mahasiswa semester 7, tapi Detila tidak mengambil pengantar sistem cerdas. Oh, berarti pernyataan implikasi tadi itu salah. Tapi kalau seandainya Detila itu semester 7, mahasiswa semester 7 benar, dan Detila itu belajar pengantar sistem cerdas itu benar, maka implikasinya pun benar.
Nah, implikasi itu dia tidak akan melihat apakah kondisinya itu benar atau salah gitu ya. Nah, yang penting pada saat kondisinya benar tapi konsekuensinya tidak terjadi, maka di sini implikasinya jadi salah. Nah, ini berbeda dengan yang diimplikasi. Kalau diimplikasi itu jadi dia saling mempengaruhi, jika dan hanya jika. Nah, jadi kalau kita mau punya suatu keadaan kondisi itu ya, maka kondisi itu akan menjadi kondisi yang benar-benar menyebabkan konsekuensi tersebut. Karena Detila belajar mengantar sistem cerdas jika dan hanya jika Detila semester 7 gitu kan, mahasiswa semester 7. Jadi pada saat sekarang dua-duanya bernilai benar, maka itu benar. Tapi jika salah satunya itu bernilai salah, maka dia bernilai salah. Nah, kalau dua-duanya salah, maka itu pun dia menjadi nilai yang benar. Seperti itu ya. Jadi di sini ada yang namanya implikasi dan ada yang namanya biimplikasi. Dan itu biasanya nanti bagaimana kita membuat suatu keputusan itu berdasarkan tabel kebenaran yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini contohnya. Jika saya punya pernyataan implikasi, nah, tadi, jika Andi masuk semester 7, maka Andi sedang belajar AI. Maka ini adalah pernyataan-pernyataan yang benar. Ya. Benar, Andi semester 7, maka benar juga Andi belajar AI. Andi bukan masuk semester 7, maka Andi tidak belajar AI. Oke. Andi bukan masuk semester 7, tapi Andi sedang belajar AI. Ya mungkin karena ternyata Andi itu dia punya jatah untuk bisa mengambil mata kuliah yang lebih ke semester atas gitu ya. Sehingga dia bukan semester 7 pun dia belajar AI. Cuman kalaupun seandainya sekarang Andi sudah semester 7, tapi si Andi ini tidak belajar AI, maka pernyataan tadi ya, jika Andi semester 7 maka Andi belajar AI itu dia menjadi salah pernyataan.